Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku, Vira Catura. Di video kali ini aku bakal bahas tentang pengecekan kolesterol, gula darah, sama asam urat. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu apa aja sih bahan-bahan dan alat yang perlu kalian siapin untuk ngecek itu semua. Nah, yang pertama, pastiin kalian punya alatnya. Terus, bahan tambahan lainnya itu ada kapas alkohol swab atau kapas yang udah disiram sama air hangat atau bisa juga disiram sama alkohol. Nanti ini ditutup aja. Terus, pastiin kalian pakai handscoon biar supaya lebih safety ya. Nah, selain bahan-bahan dan alat itu tadi, kita langsung masuk aja ke step-stepnya. Yang pertama, kalian harus siapin 2 baterai untuk dimasukin ke dalam mesinnya ini. Aku masukin dulu ya. Nah, kalau udah masuk kayak gini, dia masih belum nyala. Kalau misalnya dia mau nyala itu, kita harus ambil satu memori yang ada di dalam kotak tabung ini. Misalnya kalian mau ngecek kolesterol, nah kalian bisa ngambil memori yang ada di dalam ini. Di sini udah ada stick sama memorinya ya, jadi kalian tinggal pasang aja. Kalau aku biasanya pasang yang pertama itu pasang memorinya dulu, supaya mastiin dia si mesinnya ini benar-benar bisa berfungsi atau enggak. Karena kalau misalnya kita masukin si sticknya dulu, itu kadang timbul darah titiknya di sini belum kelihatan, jadi kita belum tahu ini benar-benar bisa berfungsi atau enggak. Jadi aku masukin dulu memorinya ya. Sekarang aku mau coba yang kolesterol. Nah, kalau udah terpasang kayak gini, biasanya di sini juga belum nyala. Nih ya. Nah, pas si sticknya ini udah dipasang, biasanya di sininya udah mulai ada tanda kayak darah, tetesan darah gitu. Sekarang aku pasang dulu ya. Nah, ini kan udah nyala kayak gini, terus ada gambar tetesan darah gitu di sininya, dan kedip-kedip. Ini tandanya dia udah bisa dipakai. Selain kalau misalnya mastiin dia udah bisa dipakai, ini ditaruh dulu aja, nggak apa-apa. Habis itu kita siapin untuk sticknya. Kan ini sticknya tuh dibuka dulu ya. Tuh, nanti kita pasang jarumnya tuh di sini. Nah, kita ambil dulu si jarumnya. Ini jarumnya tuh kecil banget, segini doang. Terus ini kan ada kayak tutupnya bulat gitu. Ini diputar aja, tapi hati-hati ya. Ini walaupun kecil tapi lumayan tajam. Nah, terus di sini tuh kayak ada celah kecilnya gitu. Nah, di sininya itu dipasin sama garis yang ada di jarumnya. Langsung dimasukin. Nah, kalau udah kayak gini, langsung tutup aja. Nah, di sticknya ini tuh ada tulisan atau angka dari 1 sampai 35. Ini tuh untuk kedalaman. Jadi kalau misalnya untuk kita yang kulitnya biasanya anak-anak remaja, itu masih bisa 1. Nah, 23 ini untuk standar kayak kulitnya biasa-biasa aja. Kalau 45 ini biasanya untuk bapak-bapak, karena kan biasanya bapak-bapak itu kulitnya lebih tebal ya. Jadi ini ketebalannya tergantung diatur sama kita aja gitu. Misalnya kita mau 4, berarti diputar ke 4 gitu. Kalau misalnya ini semua udah siap, pastiin alkoholnya juga udah siap. Karena kalau misalnya 3 ini udah siap, berarti kita udah ready banget nih buat ngecek apakah kolesterolnya hari ini baik atau enggak gitu. Nah, yang pertama, kita kan ngelap dulu nih si ujung jari orang yang mau kita tes, kita lap dulu. Habis itu, nanti ini tuh cara pakainya ditusuk aja. Nanti ini kan udah kita atur tadi kedalamannya. Nah, di sini tuh ada tombolnya. Nah, pas kita udah mau ngecek, mau ngeluarin darahnya, itu kita tinggal pencet aja sampai dia ada bunyi dek gitu. Itu tandanya dia udah bisa. Terus pastiin untuk pas dia
bunyi dek itu jangan langsung diangkat karena itu bikin kaget kan, jadinya nanti malah darahnya keluar sedikit. Nah itu pas kita bunyi dek, pastiin kita malah tekan, bukan untuk melepas kayak gitu. Kalau udah darahnya udah keluar dan mesinnya masih kedip-kedip, masukinnya bukan dari sisi sebelah kiri si stripnya, tapi masukinnya dari sisi sebelah kanan. Karena kalau dari sebelah kiri itu nanti dia akan masuk tetap, dia mesinnya ini kan akan ngeluarin detiknya itu akan keluar, tapi dia akan error, nggak akan ngeluarin hasil yang akurat. Makanya pas darahnya itu masuk, usahain masuknya lewat kanan. Di sini juga ada tandanya, di sini. Pas darahnya udah masuk, biasanya di sininya akan berubah jadi detik. Sambil nunggu hasilnya, nanti bisa sambil beresin si jarumnya, jangan sampai kena orang lain. Habis itu, kalau misalnya udah keluar hasilnya, ininya dilepas aja, kan dia langsung hilang, mati. Nah memorinya ini juga jangan lupa dilepas, karena kalau memorinya nggak dilepas nanti dia bisa error tuh. Jadi kita lepas aja. Nah, si baterai yang di dalamnya ini kita lepas juga. Kenapa kita harus lepas? Padahal kan bisa langsung dipakai nanti kalau misalnya butuh lagi gitu. Mesin ini tuh sebenarnya dia gampang banget rusak. Kalau misalnya si baterainya ini tetap di dalam, dia itu bisa bikin error, cepet error gitu loh. Karena kan dia terhitungnya dia masih aktif. Karena pas tadi kita masukin baterainya di awal, itu dia akan bunyi pip gitu, berarti dia udah ready. Kalau misalnya kita nggak lepas, berarti dia akan terus ready gitu. Makanya kita harus lepas baterainya. Kalau misalnya benar-benar udah bisa semua, udah selesai semua, udah simpen dan rapihin. Dan gitu aja video hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching. See you and to the next video. Bye.